Masyarakat dikejutkan kasus pencabulan seorang guru terhadap 12 muridnya hingga hamil dan melahirkan anak di Bandung, Jawa Barat. Ironisnya, kasus ini viral setelah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kok tega? Itu yang melakukan adalah guru dari pesantren tersebut. 12 anak itu memang sudah ada yang sudah melahirkan. Itu apalagi kurun waktunya memang dari 2016 sampai 2021 sampai kemarin di waktu Mei ini terbongkar semuanya. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan HW terhadap 12 orang muridnya mencuat saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Aksi bejat HW dilakukan sejak tahun 2016 hingga awal 2021. Ironisnya lagi, akibat perbuatan asusila ini, 8 orang murid telah melahirkan dan harus mengurus bayinya secara mandiri di sebuah rumah yang disediakan. Selain harus mengurus bayinya sendiri, anak-anak pencabulan kemudian disebutkan sebagai anak yatim piatu. Beberapa korban mengaku telah diberikan doktrin sehingga mereka merasa dilindungi saat berada di rumah milik HW, meski sebenarnya telah mendapatkan tindakan pelecehan seksual. Itu memang sudah ada yang sudah melahirkan. Berapa jumlahnya, Pak? Ada 8 anak. Ya, perbuatannya si HW tadi dengan korban-korban itu. Setelah ada yang sudah melahirkan, dari korban itu jumlahnya menjadi 8. Kemudian juga ada yang masih hamil, ada 2 ya. Ketiga masih hamil. Sementara itu, polisi mengaku kasus ini sudah terungkap sejak bulan Mei 2021. Namun pihaknya tidak mengumumkan kepada media karena mempertimbangkan dampak psikologis para korban yang masih di bawah umur. Kami menjaga dalam artian dampak psikologi, dampak sosial dari anak tersebut. Ya. Namun kita tetap berkomitmen pada saat itu kita melakukan penyidikan, dan alhamdulillah kasus tersebut sudah dikatakan P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan, dan mungkin rekan-rekan sekarang mengetahui bahwa sekarang sedang dalam persidangan. Kasus pelecehan seksual ini sudah terjadi sejak 4 tahun lalu dan baru terungkap di awal bulan Desember 2021. Awalnya, salah satu orang tua korban mengirimkan putrinya untuk menjadi murid di sebuah sekolah milik pelaku di kawasan Antapani, Bandung. Selama di pesantren, santriwati itu merasa curiga dengan perilaku sejumlah rekannya. Kecurigaan terutama tertuju pada sepupunya yang sudah lama menjadi santriwati. Santriwati baru itu kemudian melaporkan kepada ayahnya untuk mengecek kondisi sepupunya dengan memberitahukan orang tua santriwati terkait kondisi putrinya. Pada bulan Mei, salah satu korban pulang dan diinterogasi orang tuanya. Awalnya korban tidak mengaku sedang hamil karena takut. Namun setelah didesak, korban mengungkapkan jika ia dihamili HW. Korban juga didoktrin takut pada guru daripada orang tuanya. Orang tua korban langsung membuat laporan ke polisi hingga akhirnya kasus pencabulan ini terungkap hingga memasuki persidangan. Kasus ini baru terkuak ke muka publik dan viral di media sosial setelah persidangannya dimulai pada awal November lalu. Padahal aksi bejat sang pelaku telah dilakukannya secara berulang sejak tahun 2016 hingga 2021 dengan total korban hingga belasan santriwatinya. Dan yang lebih mirisnya lagi, seluruh korban rata-rata masih berusia sangat belia, yakni 13 tahun. Kasus ini pun menjadi perhatian termasuk dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut. Para korban saat ini telah bersama orang tua dan keluarganya masing-masing dan terus dilakukan pendampingan serta trauma healing dengan melibatkan psikolog. Sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga ada di sana. Nah, itulah anak-anak itu. Jadi di waktu mau lebaran, nah ini salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah, dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa, mereka melapor ke Polda Jabar.
Pencabulan menggunakan kedok pesantren ini pun turut ditanggapi pihak MUI Jawa Barat. Pihak MUI Jawa Barat mengaku hal ini menjadi cambukan bagi dunia pendidikan di kalangan santri, di mana kasus ini telah mencederai dunia pendidikan dan institusi agama. Ini momentum juga ya untuk kita semua, termasuk untuk pemerintah, untuk membenahi sistem pendidikan boarding yang sekarang ini bermunculan gitu. Ada yang membungkus dengan ya namanya rumah tahfidz, ya ada macam-macam. Ini yang ada kasus ini kan boarding katanya, boarding madani gitu ya. Di tengah berjalannya persidangan kasus pencabulan ini, masyarakat kembali dikejutkan beredarnya foto HW dalam kondisi babak belur. Pelaku saat ini masih dititipkan di Rutan Kebonwaru sejak 28 September 2021 lalu. Pihak Rutan Kebonwaru menepis kabar ini dan menyatakan jika pelaku dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kasus ini tidak hanya merusak institusi pendidikan, tapi juga telah mencoreng nilai-nilai kesucian agama. Sudah sepatutnya pelaku dihukum semaksimal mungkin. Karena selain telah mengkhianati amanah, ia juga telah merusak masa depan para generasi penerus bangsa. Saya Mada Dasrul dan tim liputan melaporkan.